Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kembali mereview materi hukum pidana pertemuan ke-6 bab 5, yaitu sifat melawan hukum. Untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada yang pertama ada penentuan subjektif yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi, pandangan atau pengetahuan perilaku yang menentukan akibat dari suatu sebab tokoh pandangan ini adalah Van Kris. Yang kedua, penentuan objektif yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah yang pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Selanjutnya, apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Apakah dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat, yaitu yang pertama, dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif. Ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Yang kedua, dalam fungsi yang negatif tidak perlu dibuktikan. Sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat yang timbul, teori berbuat sebelumnya. Contohnya, penjaga wesel atau rel kereta api yang menyebabkan kecelakaan kereta api karena tidak memindahkan wesel ketika kereta lewat. Menurut teori ini, yang menjadi sebab adalah apa yang dilakukan oleh penjaga atau petugas wesel tersebut. Teori tidak dapat merumuskan karena tidak ada hubungannya antara jabatan dengan akibat yang timbul. Seseorang yang tidak berbuat dapat disebut sebab dari suatu akibat apabila pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau kewajiban hukum tersebut merupakan suatu norma yang hidup dalam masyarakat atau tertulis atau tidak tertulis. Kesimpulannya, menurut teori adekuat, suatu syarat dari akibat adalah suatu keadaan konkret yang dapat mempunyai kendar atau nilai dari suatu yang kejadiannya atau sebab. Selanjutnya ada tinjauan terdapat teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenarannya adalah teori adekuat atau kausalitas, tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori Van Kris ini dianggap sesuai jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Selanjutnya, atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Selanjutnya, kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar, biasanya pengalaman manusia pada umumnya. Selanjutnya, sifat melawan hukum material dibagi menjadi 3. Yang pertama, dalam fungsi negatif mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya, perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Yang kedua, dalam fungsi positif, yaitu menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Yang ketiga, sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif, contohnya
dokter hewan. Selanjutnya, teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omisi dan delik commissionis per omissionens commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan secara tidak berbuat. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat atau pandangan IPA. Pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah suatu yang dilakukan, jadi teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana, karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hubungannya antara sebab dengan akibat. Selanjutnya, sifat melawan hukum terdiri dari melawan hukum formil dan melawan hukum material. Kesimpulannya, yang pertama, sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenaran. Yang kedua, menurut sifat melawan hukum formil, alasan penebaran hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Yang ketiga, menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenaran dapat diambil dari hukum tindak tertulis atau tidak tertulis. Yang keempat, ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Yang kelima, yang menentukan adanya alasan pembenaran di luar undang-undang adalah hakim. Apabila teori penentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum, rasa keadilan itu harus bersifat umum. Rumusan sifat relawan hukum dalam undang-undang. Undang-undang mengatur istilah melawan hukum, alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas. Orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidanakan. Dengan istilah melawan hukum, seperti diatur dalam pasal 167 sampai 168 ayat 1 KUHP, istilah penilaian seperti tanpa mengetahui hak untuk itu dalam pasal 303, 548 dengan melampaui kewenangan diatur dengan pasal 420 KUHP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.